of Sword. Ada peperangan di sini. Dia mungkin sudah nggak deal-dealan dengan ini. Jadi ini udah ada peperangan di sini nih, jelas nih. Jadi dia deal-dealannya udah nggak utuh, udah nggak sesuai apa yang dia inginkan. Jadi akhirnya dia mau tidak mau dia harus mengucapkan itu. Gitu. Untuk disidangkan lagi. Dengan momen itu dia mengajukan Prapit, Bang. Gimana Bang dari sisi Carter? Apakah alasan dia mengajukan Prapit, Bang? Kita lihat dulu ya, alasannya dulu ya. Nih Four of Swords ya. Dia mengalihkan atau buang muka di sini. Kalau dibilang ini buang muka dia. Jadi mengalihkan untuk tidak bukan terafiliasi tapi tidak menjadi bagian dari geng Roy Suryo rencananya. Jadi dia betul-betul sekarang sedang buang muka karena di sini adalah Four of Swords. Jadi udah jelas dia sekarang sudah bermain sendiri, dia udah berjalan sendiri dan tidak dengan gerbong dari kawan-kawan yang kemarin, gitu. Buang muka dalam prediksi atau kartu tarot sendiri, apakah alasan dalam konteks buang muka itu untuk mempertebal bahwa dia tidak akan masuk ke perkara atau gimana nih Bang? Oke. Nah, ini ada Eight of Pentacle ya. Di sini ada orang sedang megang ini, di sebelahnya ada hewan. Ini ya, hewan anjing ya. Jadi udah jelas di sini bahwa kita bisa pastikan bahwa dia untuk menghilangkan stigma bahwa dia masih satu gerbong dengan Pak Roy Suryo. Jadi dia menghilangkan stigma itu dan dia memutuskan untuk tidak mengikuti itu. Gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi yang tadi Abang bilang bahwa dia sekarang sudah mengajukan pra peradilan, justru dia untuk meminta ini nih kepastian tentang deal-dealannya dia yang kemarin ini. Nah, ini ada pundi-pundi di sini, ada keuangan di sini nih, gitu. Menarik juga, bisa dibuka lagi dengan dengan konteks bicara Prapit. Memang awalnya si Rasuro yang pertama kali mengajukan Prapit dan dia masuk ke pokok perkara. Kenapa di detik-detik sudah ada proses untuk mengatakan dalam konteks kebenaran, tapi dia mengajukan Prapit? Itu Bang yang buat jadi pertanyaan masyarakat. Dulu awalnya dia langsung pokok perkara, lu nggak ke Prapit. Nah sekarang malah dia mengikuti jejak seorang Roy Suryo. Oke. Ya udah jelas nih Hangman, dia digantung di sini Hangman. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu sekarang sudah nggak bisa ada teman menyupport dia gitu. Jadi dia benar-benar untuk memutuskan ini untuk sendiri semuanya gitu. Jadi dia memutuskan untuk mengajukan Prapit ini ya karena kemauan dia sendiri satu, dan yang kedua yang pasti nih ini adalah Queen of Pentacle, ada ketakutan di sini nih. Nih Queen of Cup nih, ada ketakutan di sini dia. Gitu. Oke. Ketakutan dalam konteks dakwaan JPU yang baru nih Bang, apa gimana Bang? Iya, ini JPU yang baru, ini King of Swords ya, ini King of Swords. Jadi jelas di sini ada tuntutan di sini, ada tuntutan yang ditakutin di sini. Ini adalah King of Swords. Jadi kemungkinan memang, jadi dia menyelamatkan diri duluan nih ceritanya gitu. Tapi terlepas dari itu, nah ini ada Three of Cups juga, ada seorang dengan anak kecil. Jadi tentang bagaimana dia harus bisa, pokoknya gini, bagaimana caranya dia harus meloloskan diri dari permasalahan ini. Intinya gitu aja. Jadi dia nggak mau terbawa-bawa dengan permasalahan ini terus yang udah berlarut-larut nih. Menurut dia, versi dia udah berlarut-larut. Jadi dia ingin lepas dari permasalahan ini. Intinya gitu. Bukan permasalahan, maksudnya kasus ini gitu. Kasus ini. Tapi kan argumentasi masyarakat berpendapat bahwa dia lari dengan perkara ini, dengan pokok perkara yang akan dibuktikan bersalah atau kagak Bang. Itu gimana Bang? Ya, ini Seven of Swords. Ada peperangan di sini. Dia mungkin sudah nggak deal-dealan dengan ini. Jadi ini udah ada peperangan di sini nih, jelas nih. Jadi dia deal-dealannya udah nggak utuh, udah nggak sesuai apa yang dia inginkan. Jadi akhirnya dia mau tidak mau dia harus mengucapkan itu, gitu. Oke, asumsi atau prediksi kan dikatakan itu pasti atau enggak, namanya prediksi Bang. Iya betul. Yang buat jadi pertanyaan Abang tadi deal-dealan, apa konteks bahasa deal-dealan, apa emang orang yang support dia sudah lari dalam konteks ini bagaimana Bang? Iya ini lihat nih, lari secara tidak, ya maksudnya secara tidak langsung ya, maksudnya ini ada Six of Cup nih di sini. Jadi orang yang berusaha kemarin mensupport dia mati-matian nih, sekarang juga berbalik muka juga gitu. Jadi intinya semua sama-sama mereka sudah kayak udah tahu arahnya bakal kemana gitu. Arahnya tuh bakal kemungkinan besar akan di
tersangkakan gitu. Jadi mau nggak mau mereka juga sudah tim supportnya udah mundur pelan-pelan, buang muka semua gitu. Tapi kan perkara ini kan nggak mungkin dalam konteks hukum itu nggak segampang itu untuk bilang close atau bebas atau sudah selesai. Nah itu dia menanggapinya gimana, Bang? Ya, The Sun nih nanggepinnya ya dia lagi cari bantalan juga gitu, maksudnya si dokter ini lagi mencari bantalan juga, makanya dia lagi mencari orang mana yang bisa dijadikan bantalannya dia nih gitu. Bantalan dalam versi ya kita nggak tahu ya yang bakal membantu dia atau mungkin yang bakal mensupport dia, tapi kan dia lagi mencari ini karena belum dapat sampai sekarang, karena semua yang kemarin membantu ini semuanya mundur pelan-pelan. Apa alasan mundur itu, Bang? Apakah ijazahnya Joki asli atau gimana? Ini temperance ya, jadi intinya mereka salah orang. Maksudnya salah orang tuh gini, yang dilawan sekarang tuh udah jelas kan, maksudnya dia juga bisa membuktikan satu. Terus yang kedua, iya kan yang dulu aku pernah bilang kalau dia menjadi presiden, berarti kan intinya sudah banyak tahap yang dia sudah lewatin. Sisi administrasi sudah dilewatin, sisi ini sudah dilewatin. Jadi intinya dia sudah yakin dengan apa ya namanya barang bukti yang dia punya intinya gitu. Maksudnya yang selama ini dipertanyakan gitu dia sudah yakin ada gitu. Dia sudah sangat yakin ada gitu. Dengan keyakinan yang ada, ya kan Pak Jokowi kan kemarin juga memang niatnya untuk datang kalau nanti dipanggil hakim untuk sebagai pelapor dan pun juga dari pihaknya Dokter Tipa menantang konteksnya untuk hadir pas momennya Pak Jokowi mau hadir. Kenapa dia mengajukan Prapit itu kan merasa untuk menunda-nunda pokok perkara itu. Betul. Nih besar. Karena memang itu dia Pak Jokowi juga nggak main-main ya untuk dia membalikkan orang-orang ini, dalam arti gini, Pak Jokowi nggak menyerang, tapi Pak Jokowi bisa membuktikan, intinya seperti itu aja. Jadi Pak Jokowi juga yakin kalau orang yang sekarang ini mereka mempermasalahkan tentang ijazahnya, mereka juga harus siap dengan konsekuensi di mana dia juga harus menerima keputusannya bahwa kalau dia nanti kalau misalnya bisa dibuktikan, mereka yang akan menjadi bersalah gitu. Jadi dari sisi itu juga sebagai kuasa hukumnya Dokter Tipa atau orang-orang dianggap memfitnah seorang Jokowi sudah membaca itu. Pak Jokowi sudah membaca itu ya. Nih lihat nih. Ini adalah King of Pentacle nih. Ini King of Pentacle ya. Ada orang megang duit di sini. Jadi Pak Jokowi ini sudah tahu arahnya kemana. Arahnya adalah untuk menggonjang-ganjing Pak Jokowi. Ya. Yang dimana ini adalah jelas ini dari titipan atau pesanan dari lawan-lawan politiknya Pak Jokowi. Karena kan kita nggak tahu ya, mungkin di 2029 nanti Pak Jokowi bakal maju lagi, namanya kita nggak tahu, gitu. Nah hal-hal ini yang mereka takutkan sebenarnya. Jadi dibikinlah gonjang-ganjing dan dibikinlah skema baru tentang ijazah, tentang apa yang dimana nanti kalau dia akan maju sebagai mungkin ya kita nggak tahu ya, maju sebagai siapapun itulah. Ini akan jadi cacat administrasi nantinya. Tapi ini kan bisa terlewatkan sama Pak Jokowi. Gitu. Oke, tapi dengan konteks bicara fitnah, tapi kan ratingnya seorang Jokowi kan tambah naik, Bang. Apa yang membuat konteks berbaliknya seorang Rasulullah Dokter Tipa kalau membaca itu, Bang? Nih, the word. Ya, ada orang sedang menggandeng angsa nih. Menggandeng pohon. Jadi intinya dia butuh pegangan nih, intinya gitu. Jadi Pak Roy Suryo CS ini sebenarnya dia juga tidak yakin dengan gugatan yang dia ajukan tentang Jokowi ini, tentang Pak Jokowi ini, tentang ijazahnya lah, apalah. Jadi seolah-olah permasalahan itu seperti permasalahan yang dicari-cari gitu. Jadi bukan permasalahan yang straight to the point, dia ingin Pak Jokowi untuk tidak maju lagi atau Pak Jokowi tidak ini. Enggak. Jadi seperti masalah yang dia cari-cari sendiri gitu, maksudnya tentang ya hal-hal administrasi gitu maksudnya. Jadi yang dicari yang seperti itu gitu. Tapi kan nasi sudah jadi bubur, laporan sudah diproses, tinggal pembuktian benar atau asli atau palsu. Kalau nanti asli, ya kan dari pihaknya itu ya bisa menggugat loh malah. Betul. Tapi kalau nanti dikatakan indikasi palsu, dia juga kan ada proses hukum. Betul. Dan akhir dari proses hukum malah dia mengajukan Prapit nih, Bang. Prosedur sampai 456 loh niatnya. Apa nih arti kata dia mengajukan Prapit? Arti dia mengambil Prapit nih. Ini two of pentacle ya. Ini ada anak kecil sedang mengangkat kucing. Jadi intinya dia sudah yakin bahwa ya udah aku ulang-ulang berapa kali ya bahwa Roy Suryo ini udah yakin sebenarnya Pak Jokowi ini punya
punya ijazah aslinya. Memang yang diserang sama dia tuh adalah tentang statement yang blundernya aja sebenarnya. Tentang statement yang blunder, tentang Pak Jokowi inilah, itulah. Dia udah yakin kok, Pak Jokowi itu punya ijazahnya. Ya mau gimana lagi? Sekarang kan tinggal di pembuktian aja, tinggal kasih doang. Itu aja sebenarnya, gitu. Tapi kan alasan dia ngajuin Prapit kan untuk menunda pokok perkara ini Bang. Apakah dia nyari celah itu, nyari strategi itu atau gimana Bang? Iya pastilah dia nyari celah. Ini kan ten of pintacle nih. Dia nyari uang di sini, bukan uang ya. Maksudnya lebih tepatnya jeda waktu yang dia manfaatkan di sini untuk mengumpulkan tenaga, power dan lain-lain, dan juga untuk ya meng-hire lah orang-orang yang mau menjadi supporting mereka atau bantalannya mereka, gitu. Tapi dengan nanti kata uang menarik banget bisa dibahas di prediksi kartu kantor sendiri. Memang kemarin gugatannya ini bahasa uang ada loh. Oh gitu ya. Nah itu dengan gugat Prapitnya untuk ganti rudo soal dia kemarin ada salah untuk pengedahan penahanan. Apakah pola pikir dia hanya cuan atau apa Bang? Nah itu kan udah pasti nih. Ini adalah eight of cup. Di sini tentang kekuasaan di sini dan juga tentang pundi-pundi. Jadi bisa kita pastikan bahwa ini semua background-nya adalah tentang yang tadi aku bilang tentang materi sebenarnya. Dan lebih tepatnya adalah tentang orang yang mau berani bayar kasus ini gitu aja lah. Gitu. Jadi orang yang mau berani untuk membuat kasus ini tambah keruh aja, gitu aja intinya. Gitu. Jadi udah bisa dipastikan sebenarnya bukan hanya permasalahan uang, tapi lebih ke permasalahan yang tadi tentang lawan-lawan politik, titipan-titipan, ya lebih ke sana lah intinya. Jadi intinya arah tujuan dari tahun demi tahun sampai 4 tahun bicara ijazah yang sudah dinyatakan UGM pernah kuliah atau pernah mengeluarkan ijazah, tapi masih menggoreng-goreng ijazah itu karena unsur kekuatan atau stabilitas namanya Pak Jokowi itu masih naik. Betul, elektabilitas Pak Jokowi masih jalan. Lihat nih, ini adalah dua kuda lagi bawa orang di sini. Jadi intinya ya Pak Jokowi elektabilitasnya semakin dicela, semakin dicerca, semakin dicari permasalahan, ya Jokowi masih naik elektabilitasnya. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan sama lawan-lawan politiknya dan lawan-lawan yang ya bisa kita bilang ya banyak lah orang yang ingin Pak Jokowi itu udahlah lu nggak usah ini lagi. Nah seperti itu. Gitu. Jadi juga dari prediksi kartu tarot Surya Dr. Dipa sebagai background dari sosok politik sekarang ini Bang. Judgment, iya. Jadi dia sebagai unsur alat aja sebenarnya. Cuman terlepas dari itu kan pasti dia menerima konsekuensi, menerima imbalan di sini, gitu aja sebenarnya. Menerima imbalan, itu aja sebenarnya judgment. Gitu. Imbalan dalam konteks ini karena uangnya sudah tidak mengalir cepat. Ya, kurang lebih gitulah. Jadi intinya ini adalah ini ada orang mana tentang sesuatu tapi masih belum tepat sasaran. Jadi ini adalah 8 of one. Jadi kemungkinan bahwa yang selama ini yang mereka janjikan kayaknya agak sedikit miss. Intinya gitu aja. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Apa yang tidak sesuai ditargetkan dua tersangka ini? Satu sudah dianggap sudah bebas lah. Kan pokok perkara sedang berjalan, dakwaannya ada. Nah kita membaca dengan satu kartu lagi Bang. Dr. Dipa mengajukan Prapit dan dia bilang Mas Indra sudah menghilangkan terkait kasusnya ijazahnya Jokowi, dan Rosuryo bersikeras mengajukan Prapit berurang-urang. Poin dari benang merah yang dibuka di kartu tarot, apa alasan dua substansi itu Bang? Nih lihat ya, buang muka dan ketakutan lihat. Intinya itu aja. Gitu. Mau lari tapi nggak bisa, buang muka mau bisa. Gitu. Dan ada ketakutan di sini. Ini adalah Three of Swords. Lihat, ada orang buang muka dan dia ada merasa ketakutan di situ. Itu aja intinya. Oke, Bang, sedikit aja Bang. Mengenai hijrahnya Dr. Dipa itu, banyak fansnya pendukungnya Dr. Dipa malah akhirnya pada pecah juga gitu, ya karena menganggap kok ini Dr. Dipa tiba-tiba mengatakan hijrah, apa tujuannya apa gitu, karena dia dianggap sama sebagian pendukungnya ini adalah untuk mendapatkan RJ juga dari Pak Jokowi gitu, restoratif justice gitu. Apa dari kartu tarot itu bisa melihat akan benarkah hal itu ada gitu? Akan terjadi RJ. Tuh, ini Knight of One ya. Iya, akan terjadi RJ nih. Ini Knight of One nih, lihat nih. Ya, bisa dipastikan ya. Gitu. Tapi kan sebelumnya dia ngotot tidak akan pernah Bang. Bahkan di saat sidang pertama, pokok perkara yang pertama itu mengatakan dia menolak mentah-mentah kabaran dari hakim itu. Gimana?
dasarnya kenapa dia pada akhirnya melakukan hal itu gitu Bang? Itu of sword, berbanding terbalik akhirnya. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi, apa yang dia takutin akhirnya terjadi. Akhirnya semua tujuan hakim akhirnya akan menjadikan mereka tersangka, itu yang membuat mereka jadi berat sebenarnya. Gitu. Ketakutan dalam arti dia udah tahu ini akan menjadi satu pasal baru atau bukan pasal baru apa akan menjadi tuntutan baru lah untuk mereka berdua gitu. Berarti Dr. Tipa pun sebenarnya takut dalam artinya maksudnya takut karena dia juga udah merasa ijazahnya Pak Jokowi. Betul. Gitu. Lihat tuh, nih 5 of Pentacle. Ada orang sedang mengemis keuangan di sini. Jadi intinya dia sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja inti. Terakhir Bang. Oke. Satu lagi, apakah yang diprediksi tadi akan terjadi energi itu akan terjadi dalam waktu dekat sebelum pokok perkara selanjutnya ini, sidang selanjutnya ini akan terjadi, atau setelah sidang berjalan nanti Pak? Setelah sidang berjalan nih. Nih, setelah sidang berjalan. Ini adalah Knight of Pentacle.